Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya ya kita semua, entah itu sebagai individu, komunitas, atau perusahaan, bisa ikutan bantu majuin sekolah-sekolah di Indonesia, tapi dengan cara yang lebih terarah dan benar-benar efektif? Nah, ternyata pemerintah punya loh jawaban barunya, dan kita akan bedah bareng-bareng sekarang. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Semua ini kan berangkat dari amanat konstitusi kita, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini bukan cuma cita-cita loh, tapi ini misi nasional. Nah, peraturan baru yang akan kita bahas ini dirancang sebagai salah satu alat untuk mewujudkan misi besar itu, dengan ngajak semua pihak buat terlibat. Tapi kan pertanyaannya jadi gini, gimana caranya menyatukan begitu banyak niat baik biar bantuannya itu beneran nyampe ke yang butuh dan pas banget gunanya? Gimana kita mastiin bantuan itu nggak tumpang tindih atau ya malah salah sasaran? Nah, ini dia tantangan besarnya yang coba dipecahkan. Dan jawaban dari pemerintah untuk tantangan tadi, itu adalah sebuah kerangka kerja baru yang namanya PSPB. Ini adalah sebuah sistem yang sengaja dirancang untuk jadi jembatan partisipasi publik di dunia pendidikan. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Kalau kita lihat di pasal 1 peraturannya, PSPB itu singkatan dari Partisipasi Semesta Pendidikan Bermutu. Intinya, ini adalah program yang secara resmi difasilitasi sama kementerian buat ngajak masyarakat aktif berperan. Kata kunci difasilitasi ini penting banget, karena artinya ada sistem yang terstruktur, yang ngatur semuanya, jadi bukan lagi sekedar gerakan sporadis yang jalan sendiri-sendiri. Biar gampang bayanginnya, anggap aja PSPB ini kayak platform perjodohan khusus buat pendidikan. Pemerintah itu bertindak sebagai, katakanlah, mak comblang terpercaya yang mempertemukan pihak yang mau bantu dengan sekolah-sekolah yang paling butuh. Jadi dipastikan jodohnya itu pas dan tepat sasaran. Tentu aja, sistem kayak gini nggak dibikin asal-asalan. Di pasal 3 itu digariskan ada 5 prinsip utama. Pertama, berbasis data. Jadi, bantuannya sesuai kebutuhan nyata, bukan kira-kira. Kedua, tepat sasaran, biar nggak salah alamat. Ketiga, akuntabel, semuanya transparan. Keempat, berkesinambungan, mikirin dampak jangka panjang. Dan kelima tentu saja, partisipatif, yang jadi semangat gotong royongnya. 5 pilar inilah yang bikin setiap bantuan jadi lebih cerdas dan beneran nendang dampaknya. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu PSBB dan prinsipnya. Terus, siapa aja nih yang terlibat di dalam ekosistem baru ini? Yuk, kita kenalan sama pemain-pemain utamanya. Pertama, udah pasti pemerintah, lewat Kementerian Pendidikan. Seperti yang dijelasin di pasal 5, peran mereka itu sebagai fasilitator. Mereka yang ngelola sistemnya, yang ngecek kebutuhannya, dan mastiin semua berjalan sesuai aturan main. Anggap aja mereka ini wasitnya. Selanjutnya, ada para pemberi bantuan. Di peraturan ini, mereka disebut mitra kontributor. Pasal 6 bilang kalau ini bisa siapa aja loh, mulai dari perusahaan besar, yayasan, ormas, bahkan sampai kita sebagai individu yang peduli sama pendidikan. Terus ada juga yang namanya lembaga penyalur bantuan. Nah, pasal 7 menjelaskan peran mereka. Gampangnya, mereka ini pihak-pihak yang ditunjuk buat ngurusin logistik, mastiin bantuan kayak barang atau jasa, itu sampai dengan selamat ke tangan penerima. Dan yang paling utama dari semua ini tentu saja penerima bantuan. Pasal 8 ngejelasin siapa aja yang berhak nerima manfaatnya, mulai dari satuan pendidikan atau sekolahnya, para guru dan tenaga kependidikan, sampai ke siswa-siswinya yang kebutuhannya udah diverifikasi oleh sistem. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Gimana sih semua pihak ini kerja bareng? Ternyata prosesnya tuh udah diatur rapi banget. Yuk kita lihat alurnya dari awal sampai akhir. Jadi, menurut pasal 9, alurnya itu punya 4 tahap yang jelas. Semua dimulai dari perencanaan, di mana kementerian memvalidasi kebutuhan real di lapangan pakai data. Abis itu masuk ke tahap pelaksanaan, di mana bantuan disalurin lewat perjanjian resmi. Sambil jalan, ada proses pemantauan buat mastiin semuanya sesuai rencana. Dan terakhir, ada pelaporan, di mana hasilnya dilaporkan secara transparan. Jadi, ini sebuah siklus yang benar-benar terukur dari hulu ke hilir. Nah, yang jadi otak dari semua proses ini adalah teknologi. Pasal 15 menegaskan adanya sistem PSPB. Bayangin aja ini kayak sebuah aplikasi atau platform digital terpusat yang jadi tulang punggung seluruh program. Semuanya terjadi di sini, dari daftar jadi mitra, jodohin kebutuhan sama bantuan, sampai mantau dan laporin hasilnya. Jadi, apa sih artinya semua ini kalau kita lihat gambaran besarnya? Kenapa sistem baru yang serba teratur ini jadi terobosan yang penting banget? Nah, di sini kita bisa lihat bedanya banget. Kalau cara lama, bantuan itu seringnya jalan sendiri-sendiri, nggak terkoordinasi.
Dampaknya jadi nggak pasti dan transparansinya juga kadang dipertanyakan. Sekarang, lewat PSBB, kita pindah ke cara baru. Penyaluran berbasis data yang terarah. Dukungannya jadi lebih terukur dan yang paling penting, akuntabel. Ini lompatan besar dari sekedar ingin bantu menjadi membantu dengan cerdas. Pada akhirnya, PSBB ini dirancang untuk memaksimalkan setiap niat baik dan setiap rupiah yang disumbangkan. Tujuannya adalah mengubah semangat gotong royong menjadi dampak nyata yang berkelanjutan buat pendidikan anak-anak kita. Pertanyaan besarnya sekarang, mampukah sistem ini benar-benar mengubah wajah kontribusi pendidikan di Indonesia ke depannya? Tentu, waktu yang akan menjawab. Tapi yang jelas, ini adalah sebuah langkah awal yang sangat menjanjikan.